Polisi masih memeriksa ayah yang jadi terduga pelaku pembunuhan 4 anak di Jagakarsa. Benarkah KDRT jadi pangkal masalah hingga akhirnya tega menghabisi nyawa buah hatinya? Kami akan bahas bersama kriminolog Adrianus Meliala yang sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, Pak Adrianus. Malam, Mbak. Baik, dari apa yang kita lihat di TKP, kemudian perkembangan-perkembangan yang disampaikan oleh polisi soal pesan puas Bunda, thanks for all, bisa dibaca untuk sementara apa motif pembunuhan itu? Tentu ini bicara mengenai konflik domestik ya, khas domestik ini ya, Oke, meruncingnya hubungan antara suami istri yang kemungkinan bisa dipicu oleh karena adanya orang ketiga, adanya masalah ekonomi, adanya masalah kesehatan, yang lalu ujung-ujungnya membuat hubungan tidak harmonis, memuncak sedemikian rupa sehingga lalu berakhir dengan kekerasan. Nah, eh, kelihatannya soal anak ini menjadi isu nih, ya sehingga kemudian lalu apa menjadi sumber sumber pertikaian gitu, sumber sumber kekesalan juga gitu ya. Mungkin karena ada 4 anak yang begitu rapat dari segi usia, pas sedang rewel-rewelnya dari sisi kebutuhan akan ASI dan seterusnya gitu ya. Sementara di pihak lain sang ayah tidak bekerja, maka lalu anak menjadi semacam sumber scapegoating atau sumber kambing hitam gitu. Dikambing hitamkan oleh baik oleh ayah maupun oleh ibu. Nah, maka kemudian lalu dengan ya ini memang jalan berpikir dari si pelaku ya, ya. dengan dibunuhnya mereka, maka seakan-akan menjadi sudah selesai apa sumber masalah itu, si istri tidak bisa lagi ngamuk-ngamuk dan nah puas ya Bunda. Nah itu lalu menjadi cocoklah terkait dengan konteks dari tulisan tersebut. Demikian. Apa itu bisa masuk dalam kategori pembunuhan berencana? Tentu kalau dalam bahasa hukum maka sepanjang ada upaya perencanaan dalam arti ada pembelian atau pengadaan alat gitu ya, Mhm, atau merancang di mana ada orang agar orang-orang pergi dari rumah atau mhm. dia pergi ke satu tempat ya, atau dia membeli alat begitu ya, maka itu sudah masuk dalam kategori perencanaan tersebut ya. Tidak perlu dalam bentuk rapat ya, tapi dalam bentuk tindakan-tindakan yang khusus dan khas saja sudah masuk Ya. dalam konteks perencanaan. Nah, tentu dalam hal ini kita bisa lihat nanti dari penyidikan kepolisian. Namun dari segi psikologi psikiatri, maka apakah kalau kita berpikir tentang apa yang dipikirkan oleh si pelaku, apakah juga sudah masuk dalam perencanaan? Menurut saya biarlah dua kutub ini, kutub psikologi psikiatri ini agak beda ya dengan kutub hukum ya yang memang mencari hal-hal material yang normatif juga untuk kemudian sampai pada kesimpulan bahwa memang ini perencanaan. Demikian. Jika terbukti secara hukum, maka hukuman yang ditimpakan adalah hukuman maksimal, begitu ya, Pak Jangan lupa Adrianus. bahwa ini adalah KDRT ya, di mana dalam KDRT itu tidak ada yang senang, tidak ada yang susah. Tidak ada orang yang kalaupun ada suami atau istri yang ditahan, maka yang menderita juga suami dan istri juga gitu ya. Jadi kadang kita juga tidak langsung buru-buru jump in ya pada berapa hukumannya. Sekali lagi Oke. KDRT ya, tolong kita sensitif juga pada situasi situasi keluarga itu yang tidak ada yang senang dalam hal ini. Begitu, Mbak. Meskipun sudah ada 4 orang anak yang menjadi korban, meninggal dunia. Apalagi ya itu justru membuat kita menjadi harus empati pada keluarga ini. Ini keluarga yang sudah hancur-hancuran ini, begitu ya. Nah kalau kita kemudian tambahkan lagi dengan harus dihukum Oke, berapa gitu ya, saya kira ya nanti aja Mbak, itu urusan hukum saja Mbak. baik. Gitu. Nanti ini menjadi proses hukum yang lebih lanjut ya untuk menentukan bagaimana hukumannya. Kalau kita bicara soal kasus ini, kita tarik ke belakang. Ada pelaporan soal dugaan KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Apakah Anda melihat ada kelambatan respons laporan KDRT yang akhirnya bisa menjadi pemicu perilaku agresif terduga pelaku terhadap 4 anaknya? Itu dia, itu yang saya juga ingin kembali bertanya kepada kepolisian, mengapa senormatif ini, mengapa sestandar ini Hmm. cara kepolisian ketika menerima laporan KDRT, ya, kenapa harus dipanggil dulu, lalu kemudian ditunggu ketika tidak datang, lalu kemudian dibiarkan, padahal di pihak lain ada dinamika di keluarga tersebut, ada juga makhluk-makhluk lemah yang berada di bawah kontrol orang atau sang ayah yang sedang bergejolak emosinya, ya. Dalam hati saya mengapa ya kepolisian tidak merasa perlu untuk menyambangi ya, Hmm. mengirimkan babinnya ke rumah ke TKP begitu ya. Ya. Padahal saya menduga bahwa ini kan di Jagakarsa antara rumah pelaku dan Polsek Jagakarsa itu kan nggak jauh. Andaikan saja ini terjadi di daerah
terluar terjauh, tentu ya kita bisa maklum ya ketika polisi mengatakan bahwa tidak ada anggota, tidak ada kendaraan, tidak ada biaya. Hmm, Tapi ini kan di Jakarta Selatan, Bo, gitu kalau dalam bahasa anak muda ya. ya. Kenapa begitu minimalis langkah-langkah kepolisian, padahal akan besar sekali manfaatnya dalam rangka mencegah terbunuhnya 4 anak ini, begitu. Terlalu formal begitu ya, Pak Adrianus untuk Iya, menangani ini. secara hukum acara tidak ada yang salah. Demikian juga Betul. terkait dengan konteks manajemen penyidikan juga tidak salah. Di Ya. sini saya kira kita butuh kepekaan dari kepolisian bahwa kalau saya tidak salah bahwa dari pelaporan itu sudah tergambarkan bahwa sang suami ini sedang dalam situasi marah, ngamuk, memegang senjata. Artinya sudah dapat dikategorikan sebagai orang berbahaya, dangerous man gitu ya. Hmm, Nah, untuk itu kan maka perlu ada semacam langkah-langkah yang bersifat lebih jauh daripada sekedar menunggu ya. hmm, Ketika yang bersangkutan katanya nggak datang karena menunggu anak, kenapa nggak disambangi sih? Apa susahnya begitu ya? hmm. Kan ini Jakarta ya, yang mestinya anggota-anggotanya responsif semua terkait dengan dinamika psikologi daripada anggota masyarakat begitu. Begitu juga dengan lingkungan di sekitar lokasi perkara, menurut Anda masyarakat seharusnya bisa intervensi juga untuk mencegah terjadinya perilaku agresif yang mengarah pada tindak pidana, mengarah pada meninggalnya 4 orang anak ini. Saya kira begitu ya. Jadi masyarakat juga nggak boleh juga di apa namanya tinggal diam dan mengatakan bahwa ya kami nggak dengar, kami nggak tahu ya. Tentu dalam hal ini kalau sudah bicara mengenai rumah rapat seperti itu, apalagi juga dengan konteks anak-anak, maka mestinya ada semacam kepekaan lah ketika ada suara-suara aneh, perilaku-perilaku aneh dari tetangga kita, kita kemudian paling nggak mengontak RT lah ya, Hmm. untuk kemudian RT lalu apa mengontak, mendatangi dan seterusnya. Jadi saya kira agar kita juga tidak sekedar menyalahkan kepolisian ya, tapi juga kita harus introspeksi sebagai Baik. masyarakat, sebagai warga, begitu. Baik, terima kasih Pak Adrianus Meliala, kriminolog Universitas Indonesia atas analisanya terkait dengan meninggalnya 4 orang anak dari terduga pelaku ayahnya sendiri yang diduga ada berkaitan juga dengan KDRT. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam.